Pernah dengar cerita Thomas Alva Edison? Penemu apa tuh? Penemu lampu listriknya. Dia mencoba satu penelitian itu bisa sampai ratusan kali, bisa sampai 500 kali atau lebih dari itu. Dicoba terus dan dicoba terus sampai ketemu. Nah, orang-orang yang sukses, katakanlah yang kita lihat sekarang gitu ya. Orang yang kita lihat sekarang, mereka menjadi pedagang sukses, sebagian menjadi konglomerat, yang mereka berasal dari kelas bawah, dari akar rumput ya, itu mesti perjuangannya lebih daripada orang lain. Jadi ada nilai yang dipegang oleh dia itu, nilai ketekunan gitu kan, nilai keyakinan bahwa di balik kerja kerasnya itu pasti ada keberhasilan, selalu lebih berusaha daripada yang lain. Jadi orang yang sukses di muka bumi ini, kita bicara dunia nih, itu mereka usahanya lebih dari yang lain. Mungkin orang sedang tidur, orang jamnya istirahat, tetapi dia masih bekerja. Orang kalau melakukan sesuatu, mungkin 2 kali sudah dianggap ya udah. Atau anggaplah 3 kali melakukan sesuatu, gagal 3 kali, ya udah. Kalau begitu berarti kita tidak cocok di sini. Kalau orang yang berhasil tidak begitu. Dia akan terus mencoba sampai dia ketemu jalannya, bahwa kegagalan itu bisa ditundukkan. Kegagalan itu kan ilmu kan. Tahu semua bersepeda nih. Tahu pakai sepeda semua kan? Umur berapa tahun bisa pakai sepeda? Ingat enggak? Masih kecil lah paling ya. Umur 5 tahun lebih. Udah sekolah berarti. Pakai sepeda ini, sepeda yang roda 4. Enggak, berarti masih anak zaman dahulu kala nih. Kalau zaman anak-anak saya tuh udah pakai sepedanya udah pakai roda 4 itu. Jadi kita lepas sendiri, dia bisa berjalan dengan sendiri asal dia pandai mengayuh, pandai memegang memegang kendalinya itu, maka bisalah dia gitu kan. Kalau zaman kita dulu kan enggak. Zaman saya lah, zaman kalian gimana? Ya, berapa kali jatuh? Inti berapa kali jatuh pakai sepeda itu? Jarang. Berarti hebat ya. Enggak, dia tidak berasal dari kegagalan berarti. Kalau Hasim umur berapa? Hah? Sebelum masuk SD. Berarti masih mungkin 5 tahun kali ya. Beda kecil. Roda 4 enggak? Enggak. Roda 2 tetap. Itu jatuh pasti jatuh ya. Mesti jatuh. Ente Ali? Anak kelas 4 belajar kelas 6 baru pandai. Kelas 4 belajar 6 baru pandai. Itu nyuri-nyuri atau memang kan bisa dulu ada istilah nyuri-nyuri sepeda tuh kan? Entah sebab punya abang atau mungkin punya ayah, punya. Itu masalah. Ya. Berapa kali gagal? Berapa kali jatuh bukan gagal ya? Yang terbayang di kepala bisa 3 kali. 3 kali. Yang ingat tuh. Nah, ente siapa namanya? Lupa terus saya namanya awalnya. Wira. Kalau orang Jawa bilangnya Wiro ya. Umur berapa tahun pandai bersepeda? Sebelum TK. Lebih kecil lagi berarti. TK 5 tahun. Mungkin 4 tahun lah ya. Nah ya, itu kita tuh belajar dari kegagalan. Contoh sederhana. Jadi anak kecil itu sebenarnya masa yang tangguh. Masa yang selalu ingin tahu dan dia tidak bisa dicegah.
Itu sebenarnya kalau ingin berhasil ya begitu. Anak kecil, anak zaman kita dulu, itu kan nggak pakai pikiran itu. Kalau sekarang memang berani, kalau habis jatuh satu kali, mau ngulang lagi. Trauma itu. Nah, kalau anak zaman dulu itu masih pikirannya masih lempeng saja, masih lurus gitu kan. Masih belum banyak yang dipikirkan, pokoknya pengennya tahu, tahu aja. Ya, ya kita tuh sebenarnya begitu. Jadi orang sukses itu ya begitu. Kegagalan itu adalah ilmu. Ketika dia mencoba sesuatu, dia dapat hambatan, dia terhenti mengerjakan itu karena hambatan tersebut gitu kan. Maka sebenarnya dia sedang diberi ilmu oleh Allah SWT. Nah, orang yang berhasil itu mengumpulkan banyak ilmu sehingga dia menjadi punya banyak cara untuk mencapai kesuksesan gitu ya. Ini kita masih bicara prolog nih, prolog tentang apa? Perangkat ruhiyah. Lanjut. Terus yang berikutnya, perangkat ruhiyah yang berikutnya pada kesempatan ini yang kita bicarakan adalah yang pertama itu keikhlasan. Ikhlas ya. Yang kedua ridho. Ridho. Yang ketiga apa nih? Sudah mengarah kepada motorik ya. Kerja keras. Jadi dalamnya ada kesungguhan. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang keikhlasan. Menurut antum apa itu yang dimaksud dengan ikhlas? Lupa. Lupa perbuatan yang tidak boleh lakukan. Ikhlas adalah lupa terhadap perbuatan kita. Lupa dengan kebaikan. Lupa dengan melupakan kebaikan. Oke. Saya kira lupa dengan perbuatan. Kaget juga saya itu. Wira, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Menurutmu saja, enggak usah. Menurutmu yang kamu ketahui. Ikhlas adalah melepaskan tanpa adanya. Sedang baca kan? Habiskan. Kalau masih ada itu ganggu dia nanti, ganggu pandangan. Nah, itu kan selesai urusan. Melepaskan tanpa mikir-mikir. Ya pokoknya ikhlas lah gitu. Li, gimana Li? Ikhlas adalah ridho. Ikhlas adalah ridho. Pokoknya kalau ikhlas itu ya ridho. Kalau ridho itu ikhlas gitu ya. Oke. Nah, Sim gimana? Ikhlas adalah beramal semata-mata hanya untuk Allah. Nah. Ya. Saya kasih contoh begini. Mana yang ikhlas nih? Masih tentang sholatnya. Seseorang sedang malas sholat nih. Kemudian dia diingatkan oleh ustadznya untuk segera sholat. Lantas kemudian dia teringat dengan ilmu yang telah diajarkan sehingga dia menunaikan sholat. Satu contoh yang pertama. Terus yang kedua, seseorang yang terkena musibah. Kemudian dia menerima takdir Allah tersebut. Sehingga hatinya merasa tenang. Dari dua contoh ini yang ikhlas itu yang mana? Yang kedua. Ali? Yang pertama. Wira? Yang pertama. Antum? Yang pertama. Iya. Ikhlas, cuman gini, ikhlas ini ikhlas yang dimaksud dengan syarak ya. Bukan ikhlas bahasa Indonesia. Ikhlas itu ada nggak bahasa Indonesia?
masuk dalam kategori bahasa Indonesia nggak ikhlas tuh? Ada, ikhlas dalam bahasa Indonesia itu ada. Ada. Ya makanya maksud saya nih pengertian yang dimaksud dengan pengertian syarak nih. Kan banyak tuh yang kayak kayak ada bahasa gaul sekarang kan kayak syirik. Syirik itu kan syirik dengan bahasa gaul dengan syirik yang dimaksud dengan apa? Ilmu din tuh beda kan? Kalau syirik dalam bahasa gaul tuh artinya jahat. Orang tuh biasa aja syirik kau nih kata orang kan. Padahal kalau dalam istilah agama syirik itu dosa besar. Kita pantang sekali menyebutkan itu. Gitu juga termasuk juga munafik. Munafik dalam bahasa gaul itu kan ada. Mungkin dah masuk dalam kategori bahasa Indonesia kali. Munafik itu yang dimaksudkan adalah seseorang yang merubah pendiriannya atau mungkin dianggap tidak konsekuen dengan pendirian dianggap munafik. Tidak apa yang terdapat dalam hatinya itu berbeda dengan apa yang dilakukannya gitu kan. Dianggap munafik. Padahal munafik itu yang dimaksud dengan syarat tidak seperti itu. Tidak mesti begitu gitu ya. Munafik itu adalah penyakit hati. Nah, jadi beda. Yang dimaksud di sini ikhlas adalah ikhlas yang dimaksud dengan syarat. Yang dimaksud dengan kaidah-kaidah agama. Jadi apa ikhlas itu? Kalau dalam bahasa pemahaman orang-orang Indonesia, orang-orang kita lah gitu, pemahaman sehari-hari, ikhlas itu sama nggak dengan rela? Nah, kalau dalam bahasa agama, ikhlas sama nggak dengan rela? Jadi kalau ikhlas itu mesti rela gitu ya? Iya. Kok ragu-ragu ya? Iya. Kalau terpaksa kan berarti kalau begitu tidak terlalu berhubungan dengan beramal karena Allah. Ya kan? Kalau rela, apakah rela itu selalu berhubungan dengan beramal karena Allah? Hah? Rela. Sekarang Anda dikasih sesuatu dan Anda terima dengan rela, dengan sukacita gitu. Rela itu atau antum mengerjakan sesuatu dengan rasa suka, rela. Nah, jadi ikhlas itu sebenarnya beramal karena Allah. Jadi jelas ikhlas itu adalah beramal karena Allah. Ikhlas itu berasal dari kata khuluso. Khuluso itu adalah membersihkan sesuatu atau memurnikan sesuatu yang tadinya tercampur. Jadi ikhlas itu sebenarnya beramal karena Allah. Udah. Dasarnya itu. Nah sekarang kita beramal karena Allah apa? Memang harusnya orang yang beramal karena Allah itu harusnya dia rela. Harusnya dia betul-betul bersuka cita. Gitu. Harusnya begitu. Tetapi terkadang juga dan bahkan mungkin sering seseorang yang beramal karena Allah itu belum sampai pada tingkat suka. Antum pernah nggak beramal karena Allah tapi belum nyampe pada tingkat mencintai amal tersebut? Pernah nggak? Tapi karena Allah, bisa nggak? Contohnya apa? Contohnya apa coba? Nah, misalnya ini, apa semua pekerjaan amal soleh yang antum lakukan itu mesti antum sukai, mesti betul-betul cinta benar dengan pekerjaan itu. Saya duduk ini memang cinta nih duduk di sini. Belum tentu dalam hati mungkin ada agak masih ngantuk benar sebenarnya ini tapi ntar ada sedatang. Dalam hati tidak usah diomongkan. Ya. Jadi belum tentu cinta. Apalagi kira-kira? Banyak. Menurut hemat saya nih, pengalaman saya adalah enggak usah bicara orang lain. Pengalaman saya itu yang namanya mengerjakan sesuatu itu kebaikan, amal soleh, ibadah mahdoh bahkan khairu mahdoh juga iya gitu kan. Kadang-kadang bahkan sering kali kita kerjakan itu belum sampai pada kadar cinta. Belum sampai pada kadar rela. Kalau rela itu sebenarnya sudah mirip-mirip ridho, itu suka mengerjakan sesuatu kebaikan. Jadi kita itu masih kadang-kadang memaksakan diri sendiri, bukan memaksakan orang lain, memaksakan diri sendiri untuk menyempurnakan kebaikan. Contoh sederhana itu sholat. Kata Rasul itu sholat yang paling berat itu kan 2 sholat nih, sholat subuh sama sholat
isya bagi orang yang munafik ya, orang yang punya penyakit hati. Bagi orang yang mukmin bisa saja dia merasa berat juga tapi tetap dilaksanakan gitu ya. Contoh sederhana gini, antum sering saya sampaikan begini, tidur sampai azan subuh gitu kan, berat mau bangun nih. Tetapi antum ingat bahwa ini adalah perintah Allah, Allah yang perintahkan, ingat dengan dalil bahwa sholat subuh itu adalah jaminan Allah, ingat dengan dalil bahwa sholat subuh itu adalah sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Kemudian antum bergerak untuk laksanakan itu sholat. Walaupun masih ada rasa beratnya. Yang ingin saya tanya ini ikhlas atau tidak? Dia bangun karena Allah. Ingat dengan dalil yang mendorong dia untuk mengerjakan itu karena ingat kepada dalil-dalil itu. Perintah-perintah Allah itu. Nah pertanyaan saya ini ikhlas apa tidak? Ikhlas. Ya sebenarnya semua amal itu punya kadar. Ikhlas. Cuman jangan ditanya kadarnya berapa, walau alam. Yang jelas dia ikhlas. Makanya ikhlas itu sebenarnya khuluso tadi itu yang saya katakan itu adalah memurnikan sesuatu yang tadinya tercampur. Jadi jangan tunggu betul kita untuk mengerjakan satu amal itu. Ini pelajaran ikhlasnya gitu ya. Jangan tunggu betul kita mengerjakan sesuatu sampai betul-betul sudah plong bener. Nggak nyampe nanti itu. Nanti kita akan ketinggalan amal terus. Kenapa kamu tidak berinfak? Ya Ustaz, saya masih berat. Saya mau membersihkan hati dulu. Nanti momennya sudah ketinggalan. Kenapa kamu tidak berangkat ke Adi? Ya Ustaz, saya masih berat nih. Saya ingin membina hati saya dulu, mengikhlaskan hati. Tidak begitu. Laksanakan perintah, kemudian ikhlas itu bersihkan hati. Makanya ikhlas itu diusahakan. Diusahakan, kerjakan amal, diusahakan keikhlasannya. Ikhlas itu adalah perbuatan hati gitu kan, meniatkan karena Allah, mulai dari sebelum amal dikerjakan, ketika amal dikerjakan, dan setelah amal dikerjakan. Selalu membersihkan niat. Dan ini basic sekali, penting sekali. Kita khawatir banyak amal yang telah disempurnakan, tapi ternyata dia tidak karena Allah, maka amalnya jadi bukan ibadah. Ada orang mengerjakan perbuatan seperti perbuatan ibadah, bahkan mungkin perbuatan ibadah mahdhah. Sama persis dari segi kaifiat itu sama persis yang dilakukan oleh seorang mukmin. Tetapi dia benar-benar tidak laksanakan karena Allah. Bisa jadi kan? Ya bisa dibuktikan saja sebenarnya kalau orang seperti ini. Nanti kalau tidak ada asbabnya itu, sebabnya dia tinggalkan semuanya, itu berarti dia betul-betul 100% mengerjakan itu bukan karena Allah. Gitu. Karena orang tadi itu, atau karena sesuatu tadi. Sambil kita bina hati kita. Kalau kita itu datang kebaikan dalam diri kita itu karena datangnya seseorang gitu kan. Kalau orang itu pergi langsung hilang kebaikan kita itu, nah maka kita harus hati-hati, ini sudah ciri-ciri orang yang tidak ikhlas kepada Allah SWT. Makanya nanti sambil dilihat kebalikannya gitu ya. Kalau kita ngaji, bersungguh-sungguh ngajinya itu kalau ada faktor X-nya, pokoknya lagi, kalau punya orang tua mungkin lagi diupah. Kalau anak kecil itu kan biasa tuh. Ngaji nak kasih, nanti ayah kasih ya kalau ngaji satu, kalau hatam itu kan baca bulan Ramadan kan gitu tuh. Kalau hatam nanti abi kasih. Berapa bi? 100.000. Nah, suka dia tuh. Kalau dia nanti selesai 1 bulan berpuasa gitu kan, siam Ramadan, maka nanti dikasih sekian. Nah, itu jelas bukan ikhlas. Kalau ada orang seperti itu, ya jelas itu bukan ikhlas. Tetapi kalau untuk anak-anak, namanya tidak masuk hukum ikhlas di situ kalau anak-anak. Dia masih hukum pelajaran ya. Hukum tarbiyah di situ. Beda nanti. Harus begitu kalau anak-anak. Kalau ada anak-anak yang langsung jadi ikhlas, nanti kalah bapaknya. Nah, jadi Masya Allah. Oleh karena itu,
kita bina hati kita. Ikhlas itu tenaga dahsyat sebenarnya. Ikhlas itu yang membuat kita menjadi ringan mengerjakan semua kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Ikhlas itu yang membuat kita menjadi merasa tidak berat ketika Allah uji dengan segala macam ujian. Kenapa sih? Kenapa itu menjadi ringan? Semua ibadah yang Allah perintahkan itu dengan hati yang ikhlas, kenapa menjadi ringan? Bahkan enteng kita kerjakan. Iya, karena kita menyandarkan seutuhnya kepada Allah. Makanya, ya memang paketnya paket iman. Kalau kita sudah bicara ikhlas itu, kita sebenarnya sudah tidak membahas lagi iman. Iman itu sudah tadi, di awal sekali kita sudah bahas itu. Bahwa Allah itu maha segalanya, maha menetapkan, Allah maha pencipta, dan seterusnya itu. Yang mengakidah itu, iman. Jadi begitu orang ikhlas, dia menyadarkan kepada zat yang maha agung, maha besar, maha menetapkan, maha pemberi rezeki, dan seterusnya. Ikhlasnya menjadi dia menetapkan, dia menyadarkan dirinya kepada zat yang maha dahsyat gitu. Jadi ketika dia beramal karena Allah, dia beramal karena sesuatu yang menciptakan dunia dan seisi. Makanya dalam hal niat ini, Allah tuh sebenarnya menghendaki kesempurnaan. Jadi ikhlas itu sebenarnya kemurnian. Ikhlas itu adalah kemurnian. Tetapi kita, karena kita ini manusia selalu ada celah untuk berbuat kelalaian gitu ya. Maka ikhlas itu menjadi pekerjaan untuk membersihkan hati gitu. Ya. Saya ngambil contoh Khalifah Umar. Khalifah Umar itu adalah seorang khalifah yang, ya semua khalifah sih sebenarnya. Tapi dalam tarikh itu banyak dicatat bagaimana Khalifah Umar itu suka belusukan gitu. Kalau dulu kan ngetrennya istilah belusukan. Tahu nggak istilah belusukan? Itu bahasa Jawa, bahasa Melayu nggak ada tuh belusukan. Apa belusukan tuh? Wira apa wira? Belusukan. Belusukan apa belusukan? Bukan belusukan, bukan. Belusukan. Hah? Nggak tahu belusukan? Hah? Pernah dengar nggak belusukan? Waduh. Masa nggak pernah dengar belusukan? Nonton TV lah dulu. Dulu kan Presiden Jokowi suka belusukan kemana-mana gitu maksudnya. Ya itu belusukan. Maksudnya itu ya berkunjung, tiba-tiba berkunjung ke tempat. Saya nggak tahu persis seperti apa pengertian, tapi yang jelas paham. Kalau belusukan itu gambarnya ya udah pokoknya langsung berkunjung ke masyarakat bawah, ngelihat kondisi masyarakat langsung dengan interaksi langsung dengan masyarakat yang ada di sekitar kita dan seterusnya gitu kan. Ya begitu. Jadi tidak hanya sekedar mendengar laporan. Harusnya presiden itu kan bisa saja dia mendengar laporan dari orang-orang kepercayaannya atau orang-orang diperintahkan oleh beliau kan, tapi beliau belusukan kemana-mana gitu, langsung ke masyarakat bawah. Nah, Khalifah Umar tuh biasa begitu. Khalifah Umar biasa begitu. Jadi satu ketika beliau sedang belusukan ke umat gitu kan, dan beliau mendengar ada anak yang menangis dan sang ibu itu sedang berdiskusi, sedang menyampaikan, sedang menenangkan anaknya itu. Terus akhirnya dia penasaran. Beliau waktu itu bersama khodimnya. Khodim itu pembantu gitu ya. Katakanlah ajudan, kalau sekarang tuh semacam ajudan gitu. Tapi kalau dulu beda kali ya antara ajudan sama khodimnya. Ya, Umar langsung salam, kemudian langsung bertanya sedang ngapain gitu kan. Terus dijawab oleh ibu itu bahwa dia sedang memasak batu. Tidak ada apa-apa lagi yang akan dimasak. Adanya cuma batu. Ini pun sebenarnya untuk menenangkan anaknya. Jadi seakan-akan sedang memasak sesuatu gitu kan, agar anaknya tertidur. Apa kata komentar sang ibu tadi? Dia bilang Umar telah melupakan kami. Padahal dia sedang berbicara dengan Umar. Iya. Khalifah Umar langsung kaget. Beliau langsung balik ke Baitul Mal. Beliau ambil itu
gandum, makanan. Beliau angkat sendiri, pikul sendiri. Bahkan bukan khodimnya yang memikul. Kemudian beliau datangi sang ibu tadi, beliau ikut membantu memasakkan ibu dan anaknya tadi. Sehingga sang anak itu tertidur. Nah, apa kata ibu? Kata ibu tadi, Anda lebih baik daripada Umar. Nah, Umar itu, nah ini maksud saya, ini sebenarnya bukan hanya sekedar pelajaran tentang penyantunan, tapi juga pelajaran tentang keikhlasan. Umar sedikit pun tidak membela diri. Umar tidak berusaha menyatakan bahwa ini saya Umar loh, ini saya sudah berbuat baik gitu kan. Bisa saja kan, tidak salah begitu. Tetapi Umar tidak membela diri, beliau begitu sudah urusannya selesai, beliau balik. Dan setelah itu, biasa kalau Umar itu menemukan sesuatu, itu mengubah sebuah kebijakan dari kepemimpinan umat gitu ya. Beliau langsung mengeluarkan satu kebijakan tentang penyantunan terhadap orang-orang yang miskin. Nah, ini salah satu pelajaran ikhlas. Jadi kita itu diuji keikhlasan kita itu kalau dinasihati atau kalau ada sesuatu yang menyerang pribadi kita, ya kan? Coba kita sedang berbuat nih, kita sudah berbuat. Contoh sederhana nih piket, katakanlah begitu. Piketnya harus karena Allah kan? Karena itu amal karena Allah. Lantas ada orang yang tidak puas atau bahkan dia menjelekkan pekerjaan kita. Nah, kira-kira kita mau semaksimal mungkin membela kita ke? Atau kita cukup sabar? Mana yang harusnya kita lakukan? Harusnya kita lakukan, tapi yang sudah kita lakukan kan kenyataannya kan tidak begitu. Yang membela diri juga nggak masalah. Tapi takutnya membela diri itu, khawatirnya membela diri takut kebablasan, nanti kita terkesan orang-orang yang beramal karena diri kita sendiri gitu. Itu makanya khawatir sekali. Musuh dari keikhlasan itu adalah ego kita. Ego manusia itu sangat besar. Sehingga dia sering mengalahkan niat karena Allah SWT. Iblis itu karena ego. Sehingga dengan egonya itu muncul kesombongan gitu kan, muncul rasa superioritas. Dengan rasa itu kemudian dia berusaha untuk melogiskan pembanggangan dia kan. Biasa manusia memang suka begitu tuh. Manusia itu suka begitu. Kalau sudah berbuat salah, dia berusaha mencari akal untuk melogiskan bahwa kesalahan dia ini menjadi benar. Sering terjadi seperti itu. Nah, itu iblis salah satu contohnya. Alangkah bahayanya sesuatu yang tidak dilandasi dengan keikhlasan. Oleh karena itu, betul-betul dimaksimalkan keikhlasan. Kembali ke cerita Umar tadi, Umar tuh dalam satu kitab gitu ya. Apa tadi yang disusun sama Ibnu Taimiyah itu? Tahu nggak Sim? Apa? Umar itu selalu berdoa. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Umar selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al amali kulluhu sholihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Allahumma ja'al amali kulluhu sholihan. Ya Allah, jadikanlah amalku seluruhnya sholih. Seluruhnya amal yang baik. Waj'alhu liwajhika khalisan. Jadikanlah amalku tersebut ikhlas karena mengharap wajah-Mu ya Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a, dan jangan Engkau jadikan sesuatu tendensi lain gitu kan di dalam amal tersebut. Umar selalu berdoa dengan itu, dan ya saya juga mewiridkan doa ini. Jadi kalau ada sesuatu amal yang rasa-rasanya itu memancing untuk merusak keikhlasan kita, baca doa ini. Hati-hati. Karena amal orang itu sama. Apa beda sholat yang ikhlas yang tak ikhlas? Bisa nggak dilihat? Tak bisa dilihat. Apa beda orang yang beramal, yang sedekah, yang pagi haji ikhlas dengan tak ikhlas? Tak bisa.
nanti itu Allah pasti tahu dan dirinya juga tahu sebenarnya bahwa dia itu beramal bukan karena Allah. Hati-hati. Nanti di akhirat di hadapan Allah nanti kita baru tahu bahwa si fulan yang kita kenal sebagai orang yang paling hebat gitu kan paling dermawan orangnya, ternyata dia beramal bukan karena Allah. Ada hadis mengenai 3 orang yang paling dulu disiksa di api neraka. Pernah dengar kan? Apakah orang yang buruk amalnya? Bukan. Ternyata orang yang beramal dengan beramal kebaikan, tetapi bukan karena Allah. Ada orang yang berilmu, kemudian dia sebarkan ilmu, dan dia katakan kepada Allah, dia beramal. Dia sebarkan ilmu itu karenamu ya Allah. Tapi kata Allah, bohong. Kamu beramal itu bukan karena Allah, tetapi agar disebut sebagai orang-orang yang alim. Dorongan nanti ya, kalau antum itu sudah terjun ke lapangan, ini Masya Allah, ini pelajaran ikhlas sangat penting sekali. Kalau nanti sudah antum terjun di lapangan, itu kita tuh menjadi terbuai oleh sebutan yang orang berikan di kita. Karena ustadz itu selalu dipandang spesial, mulia. Ini martabaknya kan spesial juga dari ini kan. Super. Dipandang ustadz itu dipandang orang yang bersih gitu. Orang itu nanti antum akan menjadi tempat konsultasi, tempat bertanya gitu kan. Tempat meminta pendapat dan seterusnya. Ustadz itu akan jadikan begitu. Nah, kalau kita tidak ikhlas, itu rusak nanti itu. Bagaimana cara mengukurnya? Kita tahu bahwa kita itu ikhlas. Bagaimana caranya? Nah, sekarang dibalik. Kalau kita sedang dipuji oleh orang kita suka, itu memang belum tentu tidak ikhlas, belum tentu, karena itu manusiawi. Tapi kalau dibalik, kalau tiba-tiba ada orang tidak memuji, sakit hati nggak gitu? Kalau kita sakit hati, itu bisa jadi hati kita memang tidak ikhlas. Kita sangat mengharap kepada pujian manusia. Dalam Al-Quran itu malah disebutkan tidak mengharapkan rasa terima kasih. Ya kan? Bersedekah yang tidak mengharapkan rasa terima kasih dalam Quran surah ya? Bukan. Iya, Al-Insan ya. Ad-Dahar ya. Wala syukuro kan. Wa nut'imukum kemana? Hasim? Nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum. Nah, tuh. Hafal dia. Barakallah. Jadi Masya Allah. Nanti kita balik. Makanya nanti kalau antum itu disanjung suka, ya sukanya jangan kebablasan. Manusiawi saja gitu. Ya paling kita kalau antum mungkin dibilang, oh Ustaz, Masya Allah Ustaz, segala macam. Ya, biasa begitu. Nanti satu ketika antum tidak dihargai orang, jangan kecewa. Saya kata dulu sering juga punya pengalaman gitu ya. Pengalaman ya pernah juga sudah direncanakan takluknya, bukan orang mencela, bukan, cuman orang sudah merencanakan, orang sudah ngundang, kita sudah menjadwalkan, begitu nyampe ke lokasi itu tidak ada orang. Ya maksudnya orang tuh heran, loh Pak, enggak ada Pak, enggak ada jadwal Pak di sini gitu. Padahal orang-orang waktu itu yang undang tuh ya seseorang lah gitu ya, bukan nobody tapi somebody gitu, seseorang. Beda tahu kan antara nobody sama kalau nobody itu kan bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ini somebody lah, seseorang yang memiliki sesuatu. Ya, pernah seperti itu. Jadi pernah juga kita ya seperti dicela gitu, pernah juga, maksudnya kalau menyampaikan sesuatu yang tidak benar, yang kita keliru tuh mudah juga dicela oleh orang, apalagi zaman medsos sekarang. Kalau kita sampai salah menyampaikan sesuatu yang terekam gini ya, kemudian orang itu mencela kita, nah masalah kita lihat bagaimana posisi hati kita. Jadi ikhlas itu memang tidak kelihatan, tetapi dia tenaga yang sangat dahsyat yang bersemayam dalam diri kita.
jadikan benar keimanan kita kepada Allah itu menjadi pendorong kita untuk melaksanakan sesuatu. Jadi ikhlas itu melekat pada keimanan. Orang yang beriman dia harus menancapkan keikhlasan, gitu kan? Beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus nanti aplikasinya memang banyak. Ikhlas itu orang yang beramal karena takut dosa, itu disebut dengan ikhlas juga. Karena takut dosa itu kan berasal dari keimanan juga. Gitu kan? Orang yang beramal karena ingin mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu ikhlas juga. Kenapa demikian? Karena pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari keimanan juga, dari pemahaman keimanan dan seterusnya. Oke. Udah ngantuk ke? Saya sih tidak mungkin ngantuk, saya ngomong ya. Mungkin ngantuk tuh karena apa? Karena daging, karena martabak ya. Ya. Kemudian jadi sudah bisa dibedakan antara ikhlas dengan rela. Jadi tidak mesti sama antara ikhlas dengan rela. Kalau ada orang itu memahami ikhlas dengan rela itu sebaiknya jangan seperti itu. Walaupun yang dipahami oleh bahasa, menurut kaidah bahasa Indonesia gitu ya, ikhlas itu sama dengan rela. Ya. Padahal ikhlas itu tidak mesti rela, gitu ya. Terus yang kedua, ridho. Nah, ini kemarin sudah saya singgung sedikit. Ridho ada kaitannya dengan rasa syukur. Iya kan? Sudah saya singgung sedikit. Oke, sebenarnya kalau ditulis bisa juga ya. Nggak usah tulis lah. Saya lagi malas tulis juga. Ya, Allah itu ridho terhadap hamba-hambanya dengan Allah menerima kondisi hambanya yang beramal walaupun dengan penuh kekurangan gitu. Allah tetap sempurnakan, Allah tetap cintai, Allah tetap jadikan dia hamba-hambanya yang soleh. Allah kemudian menganugerahkan kepadanya sampai nanti ke akhirat dengan jannatul na'im. Nah, sekarang kita, kalau orang yang ridho itu, dulu saya bilang tuh ada kuadrat kiri dan kanan. Ridho itu kuadratnya di kuadrat. Kalau kiri itu situasi yang tidak mengenakan. Ada senjatanya di situ. Senjatanya adalah sabar. Nah, kalau ridho kuadratnya kuadran syukur. Kuadran kebaikan di sini. Begitu. Nah, orang yang itu seperti apa? Ridho itu sebenarnya ini sudah tingkatan yang kami pahami, ini tingkatan yang tertinggi dari situasi ruhiyah kita. Jadi ridho itu tingkatan yang tertinggi dari ruhiyah keagamaan kita. Tak nampak ketika antara rasa cinta kita dengan yang dicintai oleh Allah itu sudah connect, sudah matching. Seperti antara mur sama drat ya. Udah masuk gitu, ngeklik. Nah, apapun yang dicintai oleh Allah itu mesti kita cintai. Padahal cinta itu tidak bisa. Sebenarnya cinta itu cenderung tidak bisa diatur. Bisa nggak kamu mengatur cinta? Cinta, benci itu cenderung tidak bisa diatur. Itu cenderung menjadi reaksi dari aksi yang kita lakukan atau respon dari sesuatu yang terjadi. Gitu. Cinta dan benci itu karena perasaan itu cenderung tidak bisa dikendalikan. Yang bisa kendalikan itu apa? Dulu pernah saya bilang, yang bisa kita kendalikan, yang milik kita itu bukan perasaan sebenarnya. Yang milik kita itu apa? Yang milik kita itu perilakunya. Perilakunya yang bisa kita kendalikan. Orang benci sekali. Perasaan itu mungkin sampai dia mau mukul, enggak bisa di ini. Maksudnya perasaan itu memang tidak bisa dicegah, ya begitu modelnya. Yang bisa kita kendalikan itu adalah perilakunya. Jangan sampai berkata kotor, mencaci maki, apalagi selalu sampai bergerak anggota gerak kita, tidak boleh. Itu perilakunya itu yang milik kita. Itu pasti bisa kita kendalikan. Nah, begitu juga cinta.
Makanya orang yang matching antara cintanya dengan cinta kepada Allah, cintanya dan apa yang Allah cintai, itu mesti berangkat dari proses yang selalu taqarrub ilallah gitu loh. Jadi tidak serta merta. Contoh sederhana nih. Saya paling suka mencontohkan sholat gitu ya. Karena itu yang paling sering kita lakukan. Benar kamu cinta terhadap semua sholat itu. Seperti kamu mencintai, apa sih yang paling kamu sukai apa? Kira-kira. Kira-kira. Yang paling kamu sukai apa? Belum cinta, dia baru menggambarkan wanita. Ibu, apalagi? Apalagi? Yang barang dah, barang. HP. Mau enggak kau ngasihkan HP-mu ke orang? Soalnya kayak lemah gitu ya. Kalau dia mau nanti udah dipinta itu dia mau ngasih HP berarti. Ya. Nah, kalau kita ukur dengan itu, gitu kan? Ya, maksud saya biar bisa mencontohkannya dengan barang yang kita miliki gitu kan. Nah, cinta itu ketika kita mencintai HP kita, mencintai orang tua, mama dan bapak kita gitu kan, maka kita cenderung untuk otomatis menyenangi gitu kan, melekat dengan dia. Kalau HP itu melekat kemana-mana tuh, tidak mau berpisah dengan dia gitu. Nah kalau sholat benar betul-betul cinta, ya kan? Padahal itu dicintai Allah itu. Itu Allah perintahkan. Semua yang Allah perintahkan mesti Allah cintai. Berarti kita itu memang masih belum sampai pada tahap ridho. Padahal kita itu perasaan yang Allah ciptakan di kita itu kan ujian tuh. Ada perasaan takut gitu kan. Ada dalam setiap diri manusia itu. Kata Allah, jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada aku. Nah itu ujian tuh. Allah kasih rasa takut, tetapi takut itu di training oleh Allah, jangan sampai takut kepada apapun, hendaklah takut kepada itu yang disebut dengan takwa. Itu kita pernah cerita itu. Iya, takwa kan begitu. Tidak ada takut kita kepada Allah adalah kadar takut yang paling besar. Tidak ada satupun yang kita takuti yang sama kadarnya dengan takut kepada Allah. Kemudian Allah kasih cinta kepada kita. Kalau sampai cinta kita ini kepada Allah itu matching dengan apapun yang Allah cintai, itulah garis-garis ridho. Quran surah Al-Hujurat kalau tidak salah ayat yang ketiga berapa? Allah jadikan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah jadikan dia indah di dalam hatimu. Nah, itu orang ridho itu seperti itu. Jadi segala hal yang berkaitan dengan iman itu dia cintai, indah dalam dirinya. Orang itu sebenarnya tidak. Kalau menurut logika itu tidak ada ibadah yang berat itu. Apa ibadah yang berat? Sebutkan ibadah yang berat. Sholat yang paling banyak saat ini gitu ya. Di zaman kita ini kan paling banyak orang yang melalaikan sholat. Itu tidak berat. Masalahnya apa? Masalahnya orang tak suka. Kalau orang sudah suka, jangankan sholat. Orang panjat tebing itu orang pajuh, kata orang Pontianak. Orang berenang itu orang pajuh. Yang berenang nyeberangi Kapuas itu, ada orang suka itu. Saking sukanya dia berenang, dia ingin membuktikan kekuatan dirinya, dia seberangi. Mau orang lakukan. Orang berburu, nginap, camping di hutan, sekarang camping kan juga pakai modal kan? Mancing.
Padahal dia kalau mancing itu kalau beli kan selesai itu. Jorannya aja saya kaget tuh. Ada kawan yang beli pancing jorannya bisa 2 juta satu. Bahkan bisa belasan juta. Saya bilang, dalam hati saya, kalau kau belikan kakap itu, tak usah kau beli. Selesai kau nak dapat kakap apa pun ada tuh di Pontianak. Iya, orang lakukan itu. Jadi bukan karena berat, ibadah tuh bukan karena berat, tetapi cintanya tidak matching. Bukan karena dia tidak punya cinta, tidak ada manusia tidak punya cinta. Manusia pasti punya cinta, bahkan cinta itu energi yang besar dalam setiap diri manusia. Allah ciptakan itu cinta itu besar dalam setiap diri manusia. Sebagaimana Allah memiliki rasa cinta, Allah itu memiliki apa? Cinta dan kasih kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan gitu kan. Termasuk manusia. Manusia juga Allah kasih kadar cinta yang besar. Sehingga kadar cinta itu sebenarnya manusia itu salah satu yang membuat dia tidak punah ya Allah kehendaki begini dengan kadar cinta yang besar tadi itu. Jadi kata orang seganas-ganasnya harimau tetap tidak mau memakan anaknya. Tetapi sebenarnya cinta manusia lebih besar lagi. Gitu. Ya, begitu. Jadi cintanya yang belum matching. Kalau ada orang itu yang tidak mau beribadah, bukan ibadahnya berat, tetapi cintanya yang belum matching. Karena untuk menumbuhkan cinta itu harus dimulai dari iman dulu, dia kenal dulu, dia yakin dulu kepada Allah, dia lihat bagaimana kebaikan Allah, kasih sayang Allah dan seterusnya. Bagaimana ibadah yang disyariatkan oleh Allah itu bagian dari kasih sayang Allah, sehingga dengan begitu bagaimana sih kamu cinta tadi Ali cinta kepada Wira bukan Ali. Cinta kepada orang tua itu karena apa? Karena sering ngasih duit. Ya maksudnya orang tuamu tuh mencintaimu gitu ya. Kamu mencintai orang tua. Karena orang tuamu telah berbuat apa kepadamu? Sadar waktu dilahirkan. Mengurus, mendidik. Dulunya gemuk dikuruskan gitu sekarang gitu. Ya, karena cintanya orang tua kita itu, itulah yang nanti meresap menyentuh ke dalam diri kita. Jadi cinta itu energi. Kamu menangkap rasa cinta itu dari cinta orang tuamu. Itu yang kamu tangkap, mengalir dalam dirimu. Nah, sekarang saya balik gini. Maaf nih, ini bikin tamsil aja. Sekarang yang mengerjakan itu adalah mesin. Ini kayaknya aneh juga ya ada contoh begini gitu. Ya dalam film kan ada begitu tuh. Jadi kita itu diurus semuanya, ada standby semua. Makanan ada gitu kan. Terus apalagi mau menikmati sesuatu ada. Tapi bukan orang tua gitu. Mekanisme sistemnya bukan sistem manusia, tapi sistem sesuatu yang lain. Nggak ada rasanya itu. Nggak ada rasa. Maka salah satu keburukan sistem komunis itu ya, ideologi materialisme itu adalah memandang manusia itu sebagai objek dari apa ya, umpamanya dari pembangun dieksplorasi manusia gitu kan, dieksploitasi manusia. Jadi dia dipandang sebagai sesuatu yang harus menghasilkan. Kalau tidak menghasilkan berarti tidak bermanfaat, ya udah dimusnahkan saja gitu. Makanya dulu kita lihat pada masa Nazi itu yang tidak bermanfaat dibunuh. Dia kan salah satu penganut materialisme, ateis. Ya seperti itu. Nah, jadi harus matching kecintaan Allah dan kecintaan kita. Kalau sampai sama satu garis itu, itulah yang dimaksud dengan garis ridho. Pendek kata begini, apapun yang Allah cintai itu mesti kita cintai. Terasa cinta di kita. Sebaliknya, apapun yang Allah benci, maka kita pun otomatis juga membencinya. Kalau sudah begitu aman tuh, mudah sekali mau mengajak beramal soleh, karena amal soleh itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali
untuk membatasi dia dari perbuatan yang maksiat karena dia sudah pasti tidak suka. Tidak mungkin dia kerjakan sesuatu yang tidak suka. Itu ridho. Makanya itu manusia itu selevel kita nih hampir tidak mampu sampai pada tingkat ridho seluruhnya, kecuali pada satu kondisi atau pada satu momen gitu kan, pada satu jenis ibadah seperti itu. Hampir tidak bisa. Karena kita selalu ada celah-celah yang membuat kita apa istilahnya? Garis cinta kita itu tidak connect dengan garis cinta Allah. Tapi tetap bertahan kita laksanakan. Dengan apa? Apa energinya? Dengan kesabaran kan? Kan? Kita masih punya senjata kesabaran. Kesabaran itu yang membuat kita tetap bertahan pada garis kebaikan. Saya pernah cerita dulu. Yang membuat kita tetap bertahan pada kebaikan itu adalah kesabaran. Itu fungsi sabar. Fungsi sabar itu mengembalikan kita dari jalan yang jauh sana, ditarik kita ke garis yang benar. Itu sabar tuh. Maunya kita itu kalau marah itu mau mukul. Tapi karena kita sabar, ya udah kita tahan. Kalau saya pukul, dosa saya. Udah, kembali lagi. Padahal maunya saya itu begitu. Kan sering begitu tuh. Maunya saya itu semua tidak berlama-lama taklim seperti ini. Tapi karena saya pengen dapat ilmu gitu kan, dapat kebaikan, maka saya duduk sampai di sini. Begitu. Jadi itu sabar. Nah, kalau cinta itu sudah tidak begitu. Energinya itu sudah bukan begitu. Ketika orang cinta kepada Allah, maka apapun yang Allah perintahkan itu menjadi ringan dan mudah dan indah bagi dirinya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, nanti coba dilihat. Ada Mbak Musab nggak? Surah Al-Hujurat ya. Ayat di awal tuh, ayat ke-8 mungkin. Surah yang ke berapa? Surah yang ke berapa nih? Al-Hujurat. Belum nyampe ya hafalannya. Surah yang ke-49. Al-Fat 48. Setelah itu surah Al-Hujurat. Surah-surah di awal tuh, mungkin ke-8 kan surah. Ayat ke-8 kayaknya. Bukan ke-8. Ke-7. Surah ke-49 ayat yang ke-7. Coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir Nabikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Ya, bacakan artinya. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada